ini kan BPI bukan punya Pak Chan Parwas, bukan punya Dewi, bukan punya siapa sih Bu, serahkan aja kalau udah selesai sama Kongres. Ya, persoalannya kenapa repot sih kan ini gini? tertunda-tunda. Nah, itu dia. Jadilah banyak pertanyaan di luar bermacam-macam nih. Pertanyaan-pertanyaan kenapa sih ditunda? Apa mau nunggu RRI dulu atau mau apa atau masih betah atau macam-macam orang kan susah kita prediksi. Karena pertanggungjawaban ini daripada kekosongan kepemimpinan. Saya kasih tahu waktu saya itu begitu masuk 17 sudah selesai serahkan. Dari Pusat Perfilman Haji Usmar Ismail, inilah Kronik Film Sinematek. Kamera, action! Kali ini saya bertemu dengan mantan salah satu pengurus BPI, yang satu sekarang masih aktif sebagai Ketua Dewan Pengawas BPI, Badan Perfilman Indonesia. Kesempatan ini saya pergunakan khusus ngobrol tentang BPI, terutama masa-masa menjelang Kongres gitu ya. Pak Adi dulu barangkali. Gimana Kongres ini? Gimana akhirnya? BPI ini kan seharusnya itu harus mengganti struktur kepengurusannya itu tahun lalu, 2020. Tetapi waktu itu 2020 itu kan awal-awal pandemi yang meneror semua orang, sehingga akhirnya itu menjadi satu alasan untuk Kongres itu ditunda. Bahkan waktu itu sudah ada semacam declare bahwa pengurus BPI demisioner gitu loh. Ya, kemudian kita dengar katanya pengurus BPI demisioner, tetapi itu kan sebuah hal yang sebetulnya menyedihkan. Ya. Demisioner itu kan adanya di Kongres, ya. Bukan mereka menyatakan diri demisioner. Ya, menyatakan diri kan. Ya kan. Sudah dibentuk juga steering committee. Sudah dibentuk steering committee dengan aturan-aturan main Kongres seperti apa. Tapi sampai sekarang meskipun demisioner, kegiatan tetap banyak dilakukan, ya kan? Ya, jadi akhirnya ada satu hal yang paling prinsip, bahwa kita menyelamatkan Festival Film Indonesia. Dan masalahnya pemerintah kan ada lembaga istilahnya memfungsikan BPI sebagai pelaksana Festival Film Indonesia. Atas dasar itulah demisioner tidak jadi. Demisioner sebetulnya demisioner itu nggak ada, nah, itu kan kesalahan dari mereka mendemisionerkan sebelum dirinya, itu ya, gitu. apapun lah itu kesalahan, ada pernyataan dari pengurus yang disebarkan ke stakeholder maupun ke publik bahwa pengurus sudah demisioner. Anda kan ahli hukum tuh dan pernah jadi salah satu pengurus BPI. Gimana itu? Sah nggak demisioner itu? Lalu apakah kalau tidak sah seperti kata Pak Adi lalu ya dianggap saja kesalahan yang biasa-biasa? Gimana menurut Pak Rul? Menurut saya kalau istilah demisioner kan itu nggak ada di anggaran dasar tuh. Anggaran dasarnya nggak ada, istilah demisioner nggak ada. Selain di Kongres tadi. Iya, harusnya dipanggil aja. Adakan Kongres kah? Adakan apa nama itu di sana paripurna? Dan berapa hasil keputusan rapat inilah menyatakan untuk di demisioner atau menunggu atau ditunda. Itu gitu aja. Jadi bagaimana sekelompok orang yang notabene adalah pengurus lalu dengan mudah menyatakan demisioner pada waktu itu, tapi kemudian itu melanggar ADART. Kalau saya bilang mereka menyatakan demisioner itu kan adalah ketidaktahuan mereka tentang berorganisasi. Saya cuma melihatnya seperti itu. Akhirnya pengawas minta rapat untuk menjelaskan persoalan demisioner yang katanya mereka mendemisionerkan diri. Di situ kita menjelaskan bahwa demisioner itu adanya di Kongres pada waktu pertanggungjawaban, ya kan? Ya, di Kongres. Akhirnya karena ada hal-hal yang harus tetap dikerjakan, dan gini loh, kalaupun masa kepengurusan berhenti kan ini juga menjadi sesuatu yang akan menyulitkan kita semua. Terus diperpanjang. Ntar dulu, seharusnya kan pengurus itu menegaskan bahwa kapan mereka akan melaksanakan Kongres, karena itu kan tanggung jawab mereka. Ya. Tapi karena situasi pandemik bisa dipahami, rapat pleno pengurus yang mewakili, ketua-ketua yang mewakili
stakeholder, kemudian Dewan Pengawas, oke lah. Memperpanjang diri. Masa kepengurusannya. Kita memperpanjang itu. Kita mengatur, bukan memperpanjang kepengurusan. Iyalah, kan tadi begini. Dalam kongres sebelumnya memperpanjang pengurusan. Yang kita lakukan adalah tetap BPI melaksanakan kongres dan pengurus segera harus melaksanakan kongres. Cuma itu. Ya, Maret kan itu. Ada masa bakti kepengurusan yang sudah berakhir, gitu Pak ya. Ya. Selain itu ada kesalahan, meskipun itu kesalahan adalah menyatakan demisioner. Ya. Sudah begitu juga memang masanya kongres yang memang akhirnya tertunda karena pandemi. Sudah begitu juga ada namanya steering committee, kepanitiaan kongres yang sudah bekerja. Dan OC juga sudah. Ada OC segala macam, ya kan Pak Ruli. Nah ini menurut Pak Ruli nih yang menurut saya harusnya dilihat dari koridor hukum nih gimana, terus ada sah nggak itu? Masa bakti sudah berakhir, yang memperpanjang kemudian pengurus sendiri, atau siapa yang memperpanjang? Nah Pak Ruli lah yang ahli hukum. Jadi gini Pak, kalau saya lihat ya, sebenarnya kita bukan masalah ilmu atau ahli bukan ahli hukum, tapi kita kan berdasarkan aturan yang ada aja di aturan di anggaran dasar rumah tangga. Boleh tuh, memperpanjang. Tiap organisasi itu kan punya aturan dasar, yang namanya disebut anggaran dasar tadi. Nah, itu kan kita berpegangan itu aja, jadi nggak salah kemana-mana. Anggaran dasar ini mengizinkan apa, yang tertinggi di situ siapa? Yang tertinggi itu adalah kongres. Kalau menurut saya begitu. Ya udah tanya kongres, serahkan kongres. Ini kan BPI bukan punya Pak Chan Parwas, bukan punya DU, bukan punya siapa sih, Bu. Serahkan aja kalau udah selesai sama kongres. Persoalannya kenapa repot sih kan ini yang tertunda-tunda. Nah, itu dia. Nah, itu dia. Jadilah banyak pertanyaan di luar bermacam-macam nih. Pertanyaan-pertanyaan kenapa sih ditunda? Apa mau nunggu FFI dulu atau mau apa, atau masih betah atau macam-macam, orang kan susah kita prediksi. Karena pertanggungjawaban ini daripada kekosongan kepemimpinan. Saya kasih tahu waktu saya itu begitu masuk 17 udah selesai serahkan. Ya. Apapun kesalahan kekurangan kita, Pak Kemala Bojo udah bilang kita siap terima, udah serahkan aja yang penting. Jadi nggak pakai kita tunda-tunda. Nah, jadi pertanyaan pandemi itu bukan alasan juga, nggak. Tunggu, saya juga tadi dengar ada kata pandemi lah, apalagi kalau pandemi oke lah, waktu itu kita tunda berapa minggu, berapa bulan atau apa. Tapi sampai sekarang kan masa alasan pandemi terus? Ya, betul. Jadi udah nggak logis. Jadi emang dulu pandemi, oh ya oke, kita masih gagap menghadapi pandemi, kita terima pandemi, mungkin stakeholder diam, ya udah. Masalahnya pandemi. Tapi tidak juga lembaga sensornya dalam keadaan pandemi dilantik selesai jalan. Makanya, jadi saya bukan saya pribadi, tetapi Dewan Pengawas selalu mengingatkan mereka, mengingatkan pengurus itu kongres. Iya. Terakhir disepakatilah Agustus. Ini Agustus sudah lewat, ya kan? Besok sudah Oktober. Dan akan dilaksanakan. Kalau itu akan dilaksanakan Oktober. Tetapi apakah ini benar dilaksanakan? Nah, itu kan. ini juga tapi sebelum itu, saya mau fokus dulu ke kepemimpinan atau kepengurusan BPI setelah masa akhir tadi jabatan sesuai SK. Itu kan SK-nya ada surat keputusan hasil kongres itu kan yang menyusun pengurus itu sudah berakhir. Lalu sekian tahun masa pandemi ini legal atau tidak? Karena ini nanti berkaitan dengan legalitas bagaimana mereka menerima bantuan, menerima penyaluran, melakukan apa menurut atau nggak tahu kalau menurut saya harus legal, harus. Karena gimana? Ini kan kebiasaan bilang nggak boleh ada kekosongan kepemimpinan. Jadi mau nggak mau harus dilegalkan supaya ada yang jalan, yang mimpin. Cuman yang mimpin ini sekarang tahu diri apa enggak? Gitu aja. Mereka harus tahu diri dong, mereka udah selesai masa jabatannya. Kan gitu, serahkan kepada panitianya itu yang ditegur. Kenapa nggak jalan? Nggak ada duit atau apa, atau ngomong kepada stakeholder, panggil lagi, kita nggak bisa jalan, kenapa kan harus ada jelas gitu. Mereka ini karena diberi mandat oleh Kongres, para ketua ini serahkan lagi kepada Kongres. Nah kan ini ditunda nih gara-gara pandemi kan gitu persoalannya, ditunda. Nah mau sampai kapan? Kalau mereka nggak sanggup menghadapi pandemi ini, ya serahkan buru-buru kepada stakeholder. Rapat. Nyatakan gitu, nyatakan bahwa ini udah selesai. Anda pernah mengingatkan itu nggak? Karena kalau cuma 2 bulan 3 bulan sih, lu berapa? Ini udah bertahunan. Saya pikir sebagai fungsi tugas Dewan Pengawas, saya itu seringkali menanyakan kongres karena sudah liwat berkali-kali. Makanya terakhir itu disepakati Agustus, mundur. Akhirnya menurut rapat terakhir, pleno terakhir itu Oktober. Nah ini besok sudah Oktober, ya kan? Nah
Ini kan sebetulnya adalah kemampuan dari pengurus di dalam menjalankan roda organisasi. Pengawas kan bukan eksekutif. Ya enggak, saya enggak bermaksud. Jadi enggak, saya harus menjelaskan ini. juga bahwa eksekutif itu adanya di pengurus. Betul. Nah, pengurus inilah yang harus memahami bahwa ini harus segera dilakukan. Karena apa? Karena ini akan berdampak buruk kapal ini ditunda-tunda terus, kan begitu. Sebenarnya tapi gini Pak Atis, ini Pak Adi juga nggak boleh mengelak begitu aja buang badan begitu juga. Kita sering tuh ngadepin orang BPI. Kalau kita laporan kekurangan dia, kita kan memberikan koreksi supaya BPI ini bagus, supaya kedepannya bagus. Tidak ada semangat baru, darah baru terus. Kalau dengan ada ini, sering. Mereka lemparnya gini. Oh, kalau kamu nggak setuju gini ke Dewan Pengawas, kan ada Dewan Pengawas katanya. Iya, jadi Pak Adi jangan juga berbalik. Oh, kita cuma Dewan, jangan. Justru di tempat tadi saya mau bicara begini. Gitu, ya kan? Beliau sebagai Dewan Pengawas ya, sebagai Dewan Pengawas menyuruh, mereka sebenarnya sudah Pak. Iya. Dimisioner itu bentuk lain daripada kita sudah tapi kan cuma disuruh ngomong aja dong. Bukan. Mana ininya apa? Kita kan nggak tahu disuruh oleh Dewan Pengawas supaya jangan dimisioner. Iya. Tapi sekarang juga dibebani harus begini. Nah ini kan jadi siapa sebenarnya ini yang harus menertibkan organisasi yang? Jadi begini, Pak Adlis, bahwa yang melaksanakan kongres itu adalah pengurus. Ya. Pengurus mengangkat steering committee, sah itu legal. Nah, kemudian mereka juga menetapkan organizing committee. Artinya segala hak dan kewajiban itu kan menjadi tanggung jawab pengurus. Betul. Ya kan? Jadi kalau misalnya pengurus sampai hari ini belum bisa melaksanakan kongres, ya tinggal kita aja menilai apakah pengurus ini capable nggak menjadi pengurus menjalankan sebuah roda organisasi, apalagi organisasi ini adalah payung dari semua stakeholder organisasi perfilman. Nah, memang betul di film ini kan kadang-kadang teman-teman kita mengatakan kok saya tidak tahu. Tapi kita juga harus memahami bahwa stakeholder ini kan sudah diwakili, direpresentasikan oleh ketua-ketua, ya kan? Seharusnya kan ketua-ketua inilah yang menyampaikan kepada stakeholder, ya kan? Betul. Nah, kumpulin lah bagaimana caranya gitu kan, itu sebuah organisasi yang benar kan seperti itu. Konsolidasi bahasa. Nah, saya juga khawatir bahwa tiba-tiba apa yang sudah disepakati akan dilaksanakan segera Oktober ini kemudian dimundurin lagi oleh mereka dengan alasan karena nggak ada biaya atau alasan panitia Festival Film Indonesia maunya memberikan pertanggungjawaban kepada pengurus yang sekarang. Ini kan jadi aneh. Iya, karena legalitas itu penting Pak Rudi ya. Iya, betul. Legalitas itu penting karena begitu dia tidak legal, misalnya sebagai seorang ketua misalnya ya, tiba-tiba dia menandatangani sebuah uang dalam jumlah besar yang itu mestinya adalah mewakili itu kan bisa masuk pidana Pak. Enggak juga sih Pak, ini kan biasanya internal aja nih, ini sebenarnya internal. Jadi artinya ada kebiasaan dalam organisasi, nggak boleh ada kekosongan kepimpinan. Ya, betul. Nggak boleh kekosongan. Atas dasar itulah kita itu sih benar-benar aja. Tapi artinya stakeholder ini semua harus bergerak. Kalau perlu kita adakan misalnya kongres luar biasa atau apa atau apalah, itu sudah ada mekanisme itu diatur dalam anggaran dasar. Tapi kan nggak harus kayak begitu. Ya. Maksudnya jangan sampai kayak gitulah. Tidak harus tergantung. Nah, sekarang saya buka sejarah sedikit nih biar paham juga kenapa ini terjadi begini. Sebenarnya akan terjadi terus-menerus, selalu akan ada alasan untuk menunda, Kalau perlu nggak akan jadi kongres nih. Kenapa? Sejarahnya begini. Ini undang-undang yang dipakai ini tahun 2009, Pak. Itu udah tiap tahun mereka kita ngadain mau bentuk BP itu nggak jadi-jadi. 2014 baru kebikin. Itu betapa sulitnya itu. 2013. Nah, makanya waktu zamannya almarhum Alex Komang dan Kemalat Mojo, kita nggak mau persulit tuh. Begitu ganti selesai. Supaya kesana juga begini terus. Itu kan karena Anda patuh pada aturan. Nah itu Pak, maksudnya tongkat komando ini jangan dihambat. Begitu kita hambat, akan selalu ada hambatan yang lebih besar. Ya. Nah, transfusi darah semangat inilah yang terus nanti menurun. Siapa lagi yang mau ngurusin film kalau begitu? Begitu waktunya selesai, kasih terus. Jadi semangat baru terus muncul. Ya, yang mengurusi film yang terus bertahan tadi. Ya kita ulang, makanya ada apa? Saya nggak mau masuk ke sana ya, saya nggak mau terpancing masuk ke sana. Walaupun akhirnya memang jadi pertanyaan macam-macam. Ya, ada yang merasa diuntungkan banget, macam-macam. Saya sangat sepakat benar itu. bahwa kepengurusan memang tidak boleh kosong. Iya itu dia. Tapi bukan berarti kalau tidak boleh kosong, terus terserah kita. Kumahang bisa juga kan ada anggaran. Jangan begitu maksudnya, jangan begitu. Karena sejarahnya memang sulit ngebangun BPI Pak.
Dari 2009 undang-undang itu undang-undang loh. Ini bukan kepres, bukan perda, undang-undang 2009. Baru terbentuk 2014. Nah, kira-kira Oktober ini gimana? Keseriusan Saya Kongres. sampai hari ini ya, saya masih sering bertanya. Saya sering kali bertanya, ini kongres jadi nggak? Sering kali kongres jadi nggak? Sering sekali bertanya karena apa? Ini menjadi presiden buruk kalau ini ditunda lagi. Tapi Memangnya ada kemungkinan ditunda lagi? Lah kalau ini sudah sampai awal Oktober ini belum ada info, belum ada kejelasan mengenai itu, ya kemungkinannya bisa aja kan. Pak, kalau ditunda-tunda terus gitu, Nah, itu dia. menguntungkan atau merugikan, Pak? Itu dia, akhirnya kan jadi banyak pertanyaan nih di masyarakat, di masyarakat perfilman terutama. Ini kenapa ditunda? Apa pengurus yang lebih senang di situ? Tapi kalau saya dengar dari pengurus juga pengen buru-buru. Tapi pengen buru-buru apa cuma di mulut aja? Ya cepet aja. Kita juga dulu saya pernah pengurus BPI kok. Memang begitu komitmen kita udah selesai, udah kasih udah. Supaya semangat baru muncul, Pak. Bergairah gitu, supaya Dan sebenarnya alasan menunda kalau pandemi saya kira sekarang ini Nggak sudah bisa tidak. jadiin alasan. itu dia, apalagi alasan pandemi. Walaupun negara aja Presiden Joko Widodo aja melantik orang-orang baru atau pejabat-pejabat baru juga dilakukan secara tatap virtual muka. atau Iya. tatap muka. Lembaga sasar tuh pandemi Nah, 2019 kemarin tuh dilantik, Iya. dan mata BUMN Iya. banyak. Iya. Kalau misalnya BUMN nggak ada masalah Jadi, itu. sebetulnya ini yang juga menjadi concern kita bersama. Gitu. Kalau semuanya kalau gimana kita ada Dewan Pengawas, emangnya Dewan Pengawas bumper apa? Nggak bisa. Kalau Dewan Pengawas sudah menjalankan fungsinya sebagai pengawas, tapi kalau pengurus yang harus bertanggung jawab di dalam mengurusi hal-hal yang harus mereka lakukan sesuai ADRT dan tidak berjalan. Nah, ini. Tapi pada titik tertentu kan ketika pelanggaran terjadi atau penyimpangan lah ya, atau ketidaksinkronan antara badan pengurus menjalankan amanat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, kan memang kemudian badan pengawas punya wewenang untuk itu semua. Betul, itulah yang sudah dilakukan di dalam rapat pleno. Kemudian kita dengan tegas menyatakan kenapa kita waktu itu setuju dilaksanakan kongres itu Oktober. dari Maret Ya, mundur. Karena apa? Kita ingin menyelamatkan FFI. Ya. Memangnya kalau misalnya kongres pengurusnya baru, FFI nggak selamat. Nah, itu juga menjadi pertanyaan. Itu juga menjadi pertanyaan yang membingungkan karena sebetulnya kan tidak ada kaitannya pengurus dengan program-program yang harus berjalan rutin, kan tidak ada. Bahwa pengurus baru ya jalanin program yang memang disetujui. Presiden ganti aja, Indonesia nggak berhenti kok. Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Artinya bahwa saya sangat berharap Oktober ini Kongres BPI jangan mundur lagi karena ini akan semakin mencelakakan kita. Menjadi presiden yang sangat-sangat memalukan buat kita semua. Ya kan? Tapi kalaupun kemudian ada ucapan yang mengatakan bahwa dari mereka ya, dari pengurus ini saya buka aja, artinya saya tidak menyebut nama, bahwa dengan alasan Komite Festival Film Indonesia itu hanya mau memberikan laporan kepada pengurus yang sekarang, ini kan juga konyol. Oh iya, apalagi kalau alasannya nanti Netflix banyak nyumbang dengan pengurus yang sekarang. Stimulus Menteri Pariwisata maunya dengan pengurus yang sekarang, ya nanti itu alasan-alasan yang kata Pak Rudi tadi. Terus alasan menunda bisa. Terus pengurusnya kapan mau berubah kalau kongresnya nggak pernah? Ya kenapa ini kita perlu bicarakan? Karena sekarang itu kebetulan masa pandemi ini ada masalah-masalah yang memang menjadi tantangan pengurus, Pak, untuk melaksanakan amanat sebagai pengurus BPI ini dengan sebaik-baiknya, terutama menyangkut angka besar tadi yang disebut pemulihan ekonomi nasional lewat dana stimulus FFI, sumbangan Netflix untuk stakeholder. Nah, ini kalau pengurusnya kurang terampil atau tadi diganggu oleh masalah-masalah legal dan tidak legal karena masalah kongres yang tertunda-tunda, kan kita sebagai stakeholder ikut coba gimana? Saya lihat sih gini Pak Kris ya, kalau stakeholder kita nih kebanyakan sekarang mereka udah kayak napasnya Senin Kemis. Ya karena film juga sekarang kan bioskop juga udah kayak gitu. Justru itu. Bagaimana mereka mau ikut-ikutan kayak gitu kita aja. Kalau ngos-ngosan kecapean ya. Iya, kalau ini Senin Kamis sudah. Maksudnya ikut-ikutan membahas hal-hal. Iya, jadi teman-teman beberapa
teman-teman di sana juga mungkin ya udah terserah lah mau gimana kayak. Jadi kamu udah gak ada semangat. Nah, tambah lagi pengurus kayak begini, tambah lagi nggak semangat nih. Makanya udah cepet-cepet diganti, jadi ada gairah gitu, gairah baru, semangat baru, pengurus baru, itu yang terpenting. Iya. Gitu kan. Ya. Kalau mau dicari masalah, Ya itu harapan Dewan Pengawas seperti itu kan. Iya, Kita kalau jangan terus menabrak kesepakatan, keputusan Kongres yang sudah kita sepakati sebagai sebuah kekuatan. sikap masa bodoh stakeholder ya, bodoh unsur seperti yang disampaikan Pak Ruli tadi, itu benar nggak hanya karena mereka kecapean musim pandemi atau memang sebenarnya tidak banyak berharap dari BPI? sering udah kita sampaikan segala sesuatu, udah kita banyak ya hal yang untuk kemajuan BPI, atau memang enggak dalam keadaan pandemi, udah gitu terus mereka juga banyak hal yang mereka juga nggak laksanakan. Terus banyak juga pemerintah juga nggak bisa apa-apa ngadepin pandemi. Ini kan kembali sekarang semua diurus oleh ada kekuatan tertentu nih Pak di belakang ini yang saya lihat gitu ya. Jadi orang kan jadi berimajinasi nih, gara-garanya jadi berimajinasi. Oh, mau FFI katanya. Oh, mau ada dana tadi kan penundaan itu kan jadi ada sehingga menjadi multi. Iya, jadi banyak orang jadi imajinatif lah orang gitu kan. Kenapa gitu? Orang tertentu kan gitu. Tapi kan di sisi lain kan orang juga udahlah dalam pandemi gini. Begitu udah. Tapi dari, jadi tidak sehat. Ya, dari satu sisi ada tidak sehat karena muncul ketidakpercayaan yang terwujud dalam kecurigaan gitu kan. Dari sisi lain menciptakan mental apatis atau masa bodoh terhadap juga begitu ya, jadi apatis tadi Pak. Ya, terus makin lama makin nggak ada gunanya dong untuk kita bicara perfilman Indonesia, kita bicara untuk kemajuan perfilman. Makanya kongres cepat-cepat. Nanti semangat baru tuh muncul tuh. Di kongres tuh rame, itu banyak anak-anak muda tuh, smart gitu ya dalam mencapai ide gagasan itu kongres. Jadi kongres tadi. Ya, jadi betul. ya Cepat kongres. Sekarang bang itu yang kongres. Membuat Dewan Pengawas selalu mengingatkan itu, jangan lagi menunda-nunda. Ya kan? Nah, saya sendiri dan teman-teman Dewan Pengawas lain juga saya rasa sama. Mereka juga pasti belum tahu ini kongres jadi tanggal berapa, bulan apa, terlaksana nggak di Oktober ini. Ya. Kan gitu. Kita bicara ini di tanggal 27 September ya. Jadi Oktober tinggal beberapa hari lagi, kita belum paham tanggal berapa kongres yang katanya sudah diundur 2 kali ya. Itu Agustus dan sebagainya. Tadi Pak Ruli bilang ya, harapan ke depan kalau kongres ada semangat baru, ada itu baru, anak-anak muda akan bergairah. Kira-kira benar nggak? Kayaknya setiap kongres begitu Pak. Lalu kemudian yang terjadi 3 tahun berikutnya ya ujungnya seperti ini. Ya itu kan ada orang yang pesimis, ada juga yang optimis. Itu kadang-kadang kan memang tergantung siapa, tongkat komando di tangan siapa nih gitu Pak. Kalau tongkat komandonya di tangan orang yang lemah, jadi lemah juga organisasi. Betul juga itu Pak Agis, betul. Makanya nanti kalau pilih pemimpin itu jangan salah, kan gitu. Pemimpin itu hati-hati, jangan mentang-mentang dikasih pripas, cuman di ini udah selesai. Jangan. Jadi benar-benar yang bisa visioner gitu untuk perfilman Indonesia ke depannya. Kemarin gitu. saya nanya juga sama Pak Adi, setelah kongres yang akan datang ini, apakah ada mekanisme baru tentang kandidat tadi Pak? Ya kan kemana Pak Adi belum bisa menjelaskan juga. Kalau mekanismenya sebetulnya sudah bagus, mengulangi mekanisme yang lama sudah. Tapi diulang ya? Ini kan persoalannya adalah orang yang duduk di dalam kepengurusan itu mau mematuhi anggaran dasar, anggaran rumah tangga atau tidak. Iya. Ini persoalannya sederhana. Bahwa kemudian ada pandemik menjadi alasan yang membuat semua orang harus menerima itu. Ini kan juga nggak benar. Ya. Tadi sudah digambarkan bahwa pandemik itu sekarang kalau misalnya nggak ada alasan bahwa justru harus ada terobosan kita bikin terobosan di pandemi gitu. Itu aja. Iya, harapan ke depan apa Anda termasuk yang pesimis apa optimis Pak? Tetap optimis Pak, saya melihat anak-anak muda ya. Tapi itu optimis untuk apa ini? Maksudnya memajukan perfilman ini ya Pak. BPI memajukan perfilman Indonesia. Ya. Pak Adi? Kita harus selalu optimis. Walaupun kadang-kadang optimisme itu kadang-kadang sekarang istilahnya kan cloud, adanya di awan, di dunia maya. Di dunia maya. Ya sudah nggak apa-apa, tapi kita harus tetap optimis. Saya senang karena berhadapan dengan orang-orang yang optimis sehingga menambah semangat hidup di tengah deraan pandemi corona, khususnya di dalam dunia perfilman Indonesia. Ya, orang-orang optimis, Ruli Sofyan dan Adi Sorja Abdi. Kita akan jumpa lagi dalam Kronik Film Sinematek.
Pusat Perfilman Haji Usmar Ismail. Kronik Film Sinematek.